semua, tunggu ya, kita tunggu dulu pembicaranya. Halo, 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 halo. Oke, ini Elin udah masuk. Anyway, halo semua. Halo, Halo halo Kak. Elin. Halo, Halo. apa kabar? Baik-baik Kak. Alhamdulillah. Kalau lagi gimana? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini lagi di Bandung apa udah masih di Padang? Masih di Padang. Alhamdulillah masih di Oh, masih di rumah. Padang. Oh, Iya. kirain udah balik. Belum, karena kampus masih Oke. libur. Terus juga Oh ya iya. kayaknya bisa ngajar dari rumah gitu. Jadi ya udah 5 bulan di Padang. Ih, lama banget ya. Oke, oke deh. Oke, selamat datang semuanya di episode Lola and Friend kali ini tuh tentang eksistensi budaya Minangkabau di Australia. Nah, sekarang bintang tamunya udah di sini nih. Kebetulan Elin ini junior dulu, tapi beda beda jurusan sih ya. Junior UPBM. Jadi di Unpad itu ada Unit Pencinta Budaya Minangkabau. Nah, kita aktif lah ya di di sana ya, Lin ya. Jadi Elin ini, silakan Elin memperkenalkan diri dulu buat yang nonton sekarang. Oke, halo semuanya, teman-temannya Lola, Lola and Friends. Ya, makasih banget sih udah diundang sama Kak Lola buat live di sini. Ya, jadi dulunya kita bareng di Unpad, terus gabung di Uni Pecinta Budaya Minangkabau. Nah, saya Evelyn, waktu itu jurusan jurnalistik di Vkom Unpad. Terus lanjut ngambil S2 di Monash University, Australia, ngambil Communication and Media Studies. Gitu. Dan Mm-mm. sekarang, oh ya, Oke, sekarang balik sekarang? lagi ke, oh ya, sekarang balik lagi ke Unpad, ngajar lagi di Pikom, dan ya, itu sih sedikit tentang Elin. Oke, oke, oke. Waktu itu kuliahnya dapat beasiswa LPDP ya, Lin ya? Iya, Kak. Iya, Alhamdulillah dapat beasiswa LPDP, jadi 2 tahun di Melbourne. Oke, oke. Itu sebelum mulai nih mau tahu dong kenapa sih pilihnya Melbourne Oke. atau Awalnya Australia? iya ya. Jadi awalnya sebenarnya nggak ada apa ya, spesifik harus ke Australia enggak. Jadi waktu itu sempat riset juga mau kuliah di mana. Terus setelah tanya sana sini, terus riset juga, kayaknya media studies yang bagus itu emang di Australia. Terus salah satu kampusnya Hmm. Monash University itu juga nawarin program Communication and Media Studies gitu. Jadi karena dulunya ngambil jurnalistik, journalism, tapi pengen pengembangannya ke media studies, jadi ngambilnya di Monash gitu. Oh gitu. Jadi memang memang nggak ada nggak ada, memang bukan pengennya ke Australia, cuman memang di sana jurusan yang Elin mau memang di sana bagus gitu ya. Iya, iya gitu Kak. Karena program media studies-nya di Monash University itu apa ya? Mungkin kalau dilihat dari course map-nya itu lebih kompleks gitu dan juga apa ya ada cultural studies-nya juga. Terus kita juga bisa apa ya gabungin antara professional development internship dan juga Hmm. ada kesempatan buat bikin minor thesis juga. Jadi pokoknya benar-benar mengakomodate apa yang aku pengen gitu di Oh, sana. oke, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Nah, ini kan kita kan ngomonginnya tentang ini nih, komunitas ya, komunitas budaya Ya. Minangkabau. Nah, sebenarnya aku juga pernah dengar sih, tapi nggak di Australia, di tempat lain. Nah, ternyata di Australia juga ada gitu. Boleh Iya. tahu nggak sih, ini yang namanya apa yang di Australia ini yang apa Oke. komunitas budaya Minangkabaunya? Nah, mungkin yang paling terkenal itu Minang Saiyo. Jadi sering Minang banget Sayo. diberitakan juga misalnya Minang Saiyo mengadakan banyak acara atau komunitas Minang, diaspora Minang yang memang berkembang di Australia gitu. Dan sebenarnya ada juga banyak cabang. Jadi misalnya di tiap state, di Sydney juga ada, di Melbourne juga ada gitu. Hmm. Jadi sebenarnya udah sangat berkembang gitu komunitas ini gitu Kak. Oh, Mm-mm. terus kalau misalnya yang berarti yang Minangkabau di yang Australinya itu Minang Saiyo aja ya yang adanya ya?
Sebenarnya ada banyak lagi Ada. cabangnya gitu. Jadi ini pun juga Elin taunya setelah berada di, maksudnya setelah tinggal di Melbourne 2 tahun, ada beberapa teman juga yang memang orang Minang, tapi asalnya misalnya dari mana ya, misalnya dari Pasaman atau dari apa pesisir selatan. Pokoknya banyak Hmm. banget dan mereka juga punya komunitas kecil-kecil gitu. Jadi suka ngumpul juga Oh. orang Bukit Tinggi juga ada gitu. Orang pokoknya bener-bener apa ya menyebar aja tapi mereka punya satu kesatuan namanya Minang Sayo gitu. Oh, itu diaspora Indonesia kan? Berarti dia emang kerja atau emang tinggal di sana kan rata-rata Iya, yang uh, oh. jadi awalnya juga kan pas nyampe di Melbourne juga nggak nyangka sih sebanyak itu ternyata diaspora Indonesianya. Mereka sudah tinggal di sana di Melbourne di Australia itu sudah berpuluh tahun gitu. Bahkan udah punya anak cucu gitu di sana. Ada yang bisnis, Hmm. ada yang melanjutkan pekerjaan yang dulunya di Indonesia, atau ada juga yang memang ikut sama Oh. keluarga kayak gitu. Ada juga yang studi, misalnya PhD students gitu. Mereka udah tinggal lama banget di Melbourne juga tuh. Oh gitu. Kalau selain Mm-mm. komunitas Minang, Kabau, budaya lain Indonesia di sana juga ada nggak? Kayak apa sih kalau Ada. Sunda? Mungkin ada. Jadi di sana itu kayaknya dari Sabang sampai Merauke lengkap sih. Jadi Oh ada iya. Batak, Batak itu Batak Bonapasogi, terus ada kalau Sunda Hmm. ada juga Paguyuban Pasundan, lengkap sama tim angklungnya gitu. Terus juga ada yang Wih. Jawa juga bikin orkes apa kayak lagu gitu. Pokoknya bener-bener kegiatannya tuh bener-bener aktif gitu. Terus ada Bali juga, Mahindra Hmm. Bali. Mereka juga sering bikin apa workshop gamelan Bali atau tarian gitu. Terus juga ada apa ya daerah Indonesia Timur juga banyak misalnya dari Hmm. Kawanua, Maluku, Makassar gitu. Jadi bener-bener beragam gitu. Apalagi kalau seandainya ada acara, semuanya udah pada ngumpul tuh kelihatan sih banyak banget Hmm. apa daerah komunitas daerah Berarti gitu. berarti banyak banget orang Indonesia di sana ya. Iya, sebenarnya juga itu apa ya? Jadi satu yang apa ya? Misalnya nih kalau teman-teman mau kuliah ke luar negeri, pasti nyari kan. Kayaknya nggak mau yang banyak orang Indonesianya deh gitu. Tapi Aha. Melbourne itu memang banyak banget orang Indonesianya, tapi memang komunitasnya itu kuat gitu. Jadi apa ya? Memang kan kalau orang Indonesia kan sukanya ngumpul ya, komunal banget. Jadi Iya, iya. mau nggak mau tuh pasti ada aja gitu yang apa komunitasnya berdasarkan daerah, budaya, atau hanya hobi main musik misalnya juga ada komunitas gitu. Jadi keras Hmm. kayak di rumah aja gitu. Cuman ya ada apa ya, ada keunikan masing-masing gitu. Hmm. Terus kalau yang Minang Sayo ini, itu dia kegiatannya ngapain aja tuh, Lin? Oke, jadi sebenarnya Ellen nggak berfokus ke Minang Sayonya aja nih Kak, karena di sana tuh Ellen juga terlibat aktif sebagai anggota aja. Tapi justru Ellen yang lebih aktifnya itu di komunitas narinya gitu. Jadi ada Bineka Indo Hmm. Arts namanya. Bineka Indo Arts ini sebenarnya kelompok nari intinya, dan mereka sih sebenarnya nggak fokus ke tari Minang juga gitu. Jadi ada tari Saman juga. Kita juga kadang nariin apa ya tarian Bali juga ada. Terus juga ya tarian Minang sih mendominasi karena waktu itu apa ada beberapa orang Minang juga yang tinggal di Melbourne ikut di sana dan ngajarin tariannya gitu. Nah, jadi Hmm. sebenarnya kegiatannya itu nggak hanya berupa seni budaya, tapi lebih ke apa ya? Kalau seandainya komunitas daerah itu kayak keluarga banget gitu. Jadi ngumpul-ngumpulnya itu kayak misalnya arisan atau pas Hmm. Lebaran, terus masak bareng, terus bikin apa ya piknik gitu di taman atau sebenarnya acara formal juga ada misalnya kalau kita kedatangan apa pejabat daerah Tamu. misalnya berkunjung ya tamu berkunjung ke KJRI nah kita bikin sambutan terus juga acara penyambutannya itu ya macam-macam ada penampilan tarian juga terus salah satunya sih apa ya melihat ini kayak memperlihatkan apa kekompakan kita sih. Jadi kayak komunitas Minangkabau dan juga Bineka nih biasanya sering diajakin untuk tampil gitu. Nah, jadi ya Hmm. udah deh di sana kesempatan banget buat nari piring, buat nari pasambahan, pokoknya bener-bener apa ya show apa perform lagi gitu. Karena ya unik aja sih sebenarnya punya kesempatan buat bisa Mhm. bisa nari lagi gitu di Melbourne gitu.
Kalau itu ada nggak sih kalau misalnya ada yang kondangan, misalnya orang Minang nih, terus dia menikah di sana, ada nggak sih kayak diundang Ada. juga gitu? Oh iya serius Ya, ada? dulu tuh sebenarnya waktu itu Ellen juga gabung karena diajakin sama namanya Unimona. Nah, Unimona ini menikah sama Luke, biasanya dipanggil Ajo. Pasti udah Hmm. terkenal juga ini Ajo Bule namanya. Nah, jadi Unimona ini sekeluarga di sana. Terus apa pas kenal sama Unimona juga diajakin, ayo Ellen gabung Bineka karena di sana tuh gerakan tariannya tuh kayak tarian UPBM gitu. Jadi Unimona dulu ngajarin juga. Nah, Oh. Styling jadi seneng banget karena ternyata juga ada apa ya pelajaran tariannya UPBM dulu gitu. Jadi juga diajarin di sini gitu. Akhirnya ya bisa Ah. nari lagi gitu. Nah, setelah itu jadinya Ellen diminta lagi misalnya gimana kalau ngajarin tari ranta, gimana kalau ngajarin tari apa ya tari limpape yang pakai payung kayak gitu karena sebelumnya belum pernah ada gitu. Jadi ya udah deh ngajarin Hmm. nari gitu. Nah, itu Dan juga buka kelas untuk ini maksudnya komunitas yang buat nari itu dia juga buka kelas untuk orang Australia yang pengen nari juga nggak sih? Buka kok, kita tuh Oh, bener-bener buka. apa ya komunitas yang ini aja bener-bener nggak ada syarat untuk daftar atau apa enggak. Jadi siapa yang mau join datang gitu, terus latihan. Hmm. Nah kalau memang bisa catch up sama latihan, maksudnya tariannya, habis itu ikutan tampil gitu. Jadi kita tuh selalu punya Oh, oke. jadwal fixnya kapan-kapan aja. Misalnya nih hari Minggu depan kita akan ada tampilan apa diminta untuk tampil tari piring. Nah, berarti timnya berapa orang nih gitu, bisa nggak? Terus latihan deh gitu dalam 1 minggu misalnya, gitu. Berarti ini juga ya maksudnya ya itu cuman hobi doang sebenarnya tapi ya kayak UPBM kita dulu lah kita kan nggak ada Iya, iya. ikatan apa-apa kita nggak dibayar nggak ini tapi kita ingin aja gitu ikutan gitu ya. Dan sebenarnya nih pengen ceritain juga. Jadi sebenarnya Minangkabau di Melbourne itu punya apa ya? Punya power sih kalau aku lihat karena Oh kalau ya. sekalinya bikin acara itu tuh gede gitu dan bener-bener totalitas Hmm. gitu. Sebenarnya juga pas 2018 tapi sayangnya waktu itu Ellen udah back for good jadi nggak punya kesempatan buat ikutan tampil tapi waktu itu Hmm. Minang acara namanya itu Minangkabau Festival gitu jadi di sana tuh nampilin tari-tarian terus juga ada drama musikal Siti Nurbaya terus juga ada apa semacam penampilan randai dan pokoknya di sana juga dikukuhkan Yayasan Minang Diaspora gitu jadi diaspora Oh, Indonesia yang khusus Minang itu udah ada yayasannya dan itu sudah gila di ya. apa ya jadi di benar-benar secara formal dalam forum itu ditetapkan gitu. Nah tapi di satu sisi Bineka ini yang kelompok tarian ini tetap eksis karena ya kita sering diundang gitu sering diundang untuk tampil-tampil Hmm. bisa itu untuk acara festival atau datang-datang ke sekolah kita ngasih workshop terus juga apalagi ya banyak sih sebenarnya kegiatannya sampai-sampai tuh setiap hari setiap weekend gitu ada aja perform di mana gitu. Nah, itu Keren. kalau misalnya ini kan Minang Sayo nih, terus dia bikin acara gitu, itu kan pasti dia butuh duit ya. Nah, itu dia Iya. dapetnya tuh dari mana? Apa dia minta ke KBRI juga atau mereka aja gitu, kok antar komunitas mereka aja yang ngumpulin duit gitu? Oke, kayaknya kalau secara organisasi mungkin udah ada apa ya pendanaan ya. Jadi dan juga organisasi ini kayaknya sudah lama. Dan aku juga sebenarnya apa nggak terlalu terjun jauh gitu ke sana. Tapi Hmm. kayaknya sih tahu karena ada banyak kerjasama. Misalnya kerjasama dengan KJRI itu pasti. Oh, Nah, iya. atau juga kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Jadi kadang ada acara apa Wonderful Indonesia, terus kita diundang untuk ngisi salah satu segmen acara. Nah, dan di situ kita tampil gitu. Pastinya ada sponsorship dan apa ya macam-macam lah yang bermain di balik acara itu gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak banget sih, terutama dari pemerintah Australia juga apa ya suportif dalam hal ini gitu dan Oh. memberikan panggung gitu untuk budaya Indonesia untuk tampil gitu. Oh berarti pemerintah Australia ya udah welcome aja untuk kayak diaspora-diaspora yang ada di negaranya gitu ya, mengadakan acara-acara yang seperti ini. Iya, jadi apa ya pemerintah, terutama yang di Melbourne KJRI-nya itu selalu apa ya membuka kesempatan untuk banyak komunitas daerah
untuk tampil gitu, untuk bikin acara dan ya pastinya apa ya banyak banget gitu yang datang walaupun nggak cuma orang Indonesia aja dan sekalinya bikin acara tuh bener-bener rame gitu. Pernah sih sekali waktu itu Hmm. Wonderful Indonesia kita bikin acaranya tuh summer jadi di pantai di Saint Kilda waktu itu dan iya dan di sana tuh apa ya bener-bener semua hampir semua orang di Melbourne itu kan keluar ke pantai karena summer kan. Nah, jadi Iya. pas banget lagi ada acara dan di sana tuh booth makanan, panggungnya itu nggak pernah sepi gitu. Jadi di sana juga waktu itu Ellen ikutan tampil tari piring gitu. Jadi ya bener-bener apa ya pengalaman yang unik karena bisa pakai kostum kayak gitu kan full kostum padahal lagi panas banget. Terus ya nari piring gitu di pinggir pantai. Jadi ya lucu aja dimintain foto gitu sama orang-orang sana. Berarti ya orang sana juga, maksudnya orang Australinya juga memandang keberadaan kayak budaya komunitas budaya Minangkabau itu juga welcome aja ya, karena berarti Iya, karena benar. mereka udah sering ngadain itu dan orangnya juga sering datang untuk ngeliat gitu. Berarti ya Mm-mm. welcome welcome aja sebenarnya ya, Iya, untuk karena orang dia Australinya sendiri. benar-benar. Jadi brandingnya juga sebenarnya sesuai sama komunitas yang ada di. Jadi komunitas daerah Indonesia itu sesuai banget dengan Melbourne yang situasi kotanya itu multicultural gitu. Jadi mau nggak mau Hmm. kita itu menjadi bagian dari mereka gitu. Misalnya ada festival Multicultural Festival itu agenda tahunan. Nah, kita menjadi salah satu representasi dari Indonesia gitu untuk tampil. Terus kita juga tampil di Australia Day Parade. Jadi kita nggak ikutan parade gitu pakai kostum dan satu kontingen Hmm. gitu Indonesia rame banget mulai dari yang di depan itu yang pakai kostum-kostum apa kayak kayak full on banget yang punya kostum tinggi apa yang bener-bener apa ya heboh gitu dan sampai di belakang itu yang bapak-bapak bawa alat musik instrumen dan bawa gamelan pokoknya bawa banyak banget terus yang pakai bendera terus ada yang tarian dan itu tuh satu kontingen tuh panjang banget eh, jadi benar-benar pengalaman yang luar biasa sih karena waktu itu juga Ellen sempat ikutan parade dan satu apa ya jadi salah satu kostum yang harus dipakai itu adalah kostum Minang gitu. Jadi karena ada yang Ah. pakai dari jadi ada yang pakai kostum Batak, ada yang pakai kostum Minang, ada yang pakai kostum Bali gitu. Terus ada yang pakai apa lagi ya banyak banget sih macam-macam gitu dan uh, ya itu meriah dan orang pun juga melihatnya wah ini unik banget ya ternyata Indonesia tuh nggak cuma satu aja gitu tapi ada banyak banget. Bahkan kita juga sempat ada kostum Papua juga gitu. Jadi Hmm. seru sih. Karena emang emang orang Indonesia banyak banget sih ya di Australia. Jadi untuk maksudnya gini kalau di Rusia kan gak banyak banget ya. Jadi bahkan komunitas-komunitas gitu tuh nggak ada gitu. Kalau di Australia kan gede ya orang Indonesia tuh juga banyak gitu. Jadi kalau Iya, dia mau bikin suatu tuh juga gampang banget sebenarnya, iya nggak sih? benar. Tapi Dan seru juga nggak sih? Maksudnya, ya Ellen seru juga nggak sih kayak uh, ketika ke sana tuh berasa nggak ke luar negeri gitu, berasa kayak pulang kampung aja karena komunitasnya terlalu kuat banget kan. Kalau iya. komunitasnya kuat di sana kan kita berasa di rumah aja gitu ya nggak sih? Tapi sebenarnya juga gini loh Kak, maksudnya kalau kalau kita nyari, maksudnya kalau kita nyari dan bener-benernya pengen ngumpul sama orang Indonesia terus, itu ya bisa banget. Tapi kalau maunya apa ya kayak mau mencoba blend in sama locals itu juga bisa banget. Intinya sih kalau kita punya satu budaya, maksudnya kita kita tahu nih kita ngasih tahu nih ke orang Australia kalau kita dari Indonesia, terus kita punya, misalnya kita dari satu daerah di Indonesia. Nah, mereka tuh apa curious gitu buat nyari tahu. Oh, terus kalau di sana Hmm. tuh wisatanya apa? Terus kulinernya gimana gitu. Terus ya apakah ada kostum ataupun pokoknya tarian yang tertentu gitu. Jadi mereka juga apa ya punya eh, rasa penasaran gitu loh tentang tentang Indonesia. Ya Dan, karena mungkin mereka ya kita deket kan sama mereka, jadi mereka juga udah tahu Indonesia tuh gimana, nggak kayak negara beberapa negara lain yang taunya cuma iya Bali. benar. Iya benar, tahunya cuma Bali. Terus juga kan
misalnya nih Alim pakai jilbab juga ditanyain gitu kan kenapa pakai hijab gitu kan, sedangkan orang Indonesia kan yang mereka tahu misalnya dari Bali biasanya nggak pakai hijab gitu, terus oh ternyata ada juga gitu. Dan mungkin yang lebih unik itu dari makanan sih, jadi restoran Padang itu ada di apa di bagian CBD-nya Melbourne itu ada, ya pokoknya ada banyak lah restoran Padang, tapi yang benar-benar otentik tuh nggak banyak. Nah, jadi itu menjadi salah satu pilihan juga, misalnya kita makan kemana ya gitu, oh ya udah kita makan masakan Padang gitu, jadi ya udah kita ke rumah makan Padang. Walaupun Enak memang dong. apa ya, ya walaupun ya pastinya beda kan, kayak dari harga, terus dari Iya. masakannya lumayan lumayan mengobati mengobati kangen-kangennya lah gitu. Tapi ya um, kayaknya tuh udah ternama sih kalau untuk masakan Padang. Terus juga setiap penampilan itu diminta untuk tarian apa tarian dari Indonesia. Terus salah satunya yang keluar adalah tari piring. Nah itu udah apa ya, udah bener-bener Terpiring. jadi nilai jual banget gitu untuk budaya Minangkabau gitu. Iya, kalau kalau Elin tahu nggak sih, misalnya kan itu komunitasnya berarti udah kuat banget dan dia udah punya Mm-mm. kayak bahkan dia bisa ngebikin acara gede gitu. Itu dia ada kerjasama nggak sih dengan let's say kayak pemerintah Sumatera Barat gitu? Ada nggak sih mereka kayak Ada. kontak-kontakan atau ada Mm-mm. ada? Oh, oke. Ada, pastinya ada sih Kak. Jadi gini, kebetulan sih waktu itu Ellen lagi main ke Adelaide. Jadi waktu itu mengunjungi temen yang juga lagi studi di Adelaide, Uvi juga juga teman kita Uvi, dari oh tahu APBN. tahu tahu. Iya, nah kebetulan di sana lagi ada bisnis forum. Nah di bisnis forum itu salah satu yang diundang adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat. Nah jadi Bapak Irwan Prayitno waktu itu hadir. Dan ya Oke. pastinya dan pastinya kan di apa ya mereka, dan pastinya beliau pasti punya apa ya, punya kerjasama yang dikembangkan gitu di Australia, khususnya di Adelaide. Nah Hmm. ternyata di Melbourne waktu acara Minangkabau Festival beliau juga hadir, dan beliau secara langsung meresmikan komunitas diaspora Minangkabau itu gitu. Jadi Oh. aku yakin sih ini tuh udah apa ya, udah bener-bener kerjasama yang kuat sih, karena waktu acara Minangkabau Festival juga itu kita mendatangkan penari dari Sumatera maksudnya Barat. dari Padang juga, iya dari Sumatera Barat gitu, karena memang Oh, oke. iya kita mau ngasih tahu kalau ini tuh penari yang profesional gitu. Kalau kalau Elin kan sama komunitas Bineka tadi, itu kan cuma kayak student ataupun orang-orang yang tertarik buat belajar nari aja Heeh. gitu. Jadi ya apa, kalau dilihat nih penari yang asli itu seperti apa, nah itu juga sesuatu yang apa ya, membanggakan sih kalau bisa dibilang, karena ya nggak semua Bener. orang juga kan bisa punya kesempatan untuk ke Melbourne terus sengaja buat nari di sana gitu. Jadi Iya, benar. ada salah satu, iya ada salah satu penarinya dari Asosiasi Duta Wisata Indonesia Padang yang ikutan gitu. Jadi ada teman, maksudnya teman yang Elin kenal, dan mereka ya tampil di Melbourne gitu dengan semuanya di full support, dan ya itu bagus sih kalau menurut Elin, punya kerjasama yang Bagus kuat sih. gitu. Ah, benar. Nah, tadi apa yang diresmikan yayasan apa namanya, Lin? Yayasan Nah, namanya Yayasan Minang Diaspora Dunia. Minang Diaspora eh, Dunia. oh, kalau Hmm. Yayasan Minang Diaspora Dunia berarti dia seluruh dunia dong. Ya, jadi mungkin di Melbourne itu dikukuhkan gitu. Ada juga Oh, kaitannya. oke. Karena kan Diaspora Network, mungkin kakak juga pernah dengar Diaspora Network itu kan udah Hmm. secara global ya. Jadi apa Mm-mm. sih, ya global forum gitu. Nah, salah satunya diadakan di Melbourne juga gitu. Jadi mungkin Hmm. setelah akan lebih apa ya, akan lebih ya banyak partnership lainnya, karena udah diakui sebagai salah satu titik apa di sini nih ada nih gitu komunitas yang udah formal dan apa legal gitu. Kalau kalau Mm-mm. boleh tahu nih, ini Minang Sayo selain di Australia di mana aja sih, Lin? Tahu nggak, Lin? Kayaknya ada banyak deh, karena nama Minang saya itu juga kayaknya nggak asing ya, kita sering dengar Iya, benar, ada benar. berita gitu. Ini juga kurang tahu sih kak ada di mana, tapi kayaknya di Australia aja tuh di tiap state itu pasti ada, walaupun nggak Oh ya? jumlahnya mungkin beda-beda. Jumlahnya beda-beda. Hmm. Misalnya di Melbourne tuh sama Sydney biasanya tuh paling banyak, dan mungkin di daerah Brisbane, maksudnya Queensland ataupun Adelaide itu ada lagi komunitasnya gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Pernah sih dengar kamu Minang Sayo ini. Tapi aku taunya nggak di luar, taunya itu di kayak di Padang deh. Di Padang tuh ada kan dia dia kan ya.
Iya kan? Kurang tahu juga sih. Oh, ada ya? Kurang tahu juga dia. Itu dengar-dengar dari Heeh, mana ya di Minang Sayo nih iya. ya? Kalau nggak salah iya Dan deh. Jadi, iya ya. Em, Mungkin ini sih Kak, mungkin alumninya. Jadi kayak yang udah pulang nih dari oh rantau. ya bisa Nah, jadi mereka sih. balik ke sini terus bikin organisasi kecil lagi. Karena selain performance, maksudnya selain penampilan tarian dan segala macam, Minasaya juga sebenarnya komunitas yang apa ya, sosial gitu. Jadi misalnya kalau Hmm, ada program atau apa, kita pasti ada apa ya, bentuk respon gitu. Jadi misalnya dengan fundraising atau juga kita ngadain apa ya kayak kunjungan ke sana terus juga langsung ngasih bantuan kayak gitu atau ngasih apa semacam beasiswa juga dari apa misalnya kan pas arisan nih ada ngumpul-ngumpul terus ada apa oh, semacam ya fundraisingnya dan nanti hasilnya itu dijadikan beasiswa untuk anak-anak oh dari gitu. di daerah Sumatera Barat yang mungkin yang nggak punya kesempatan untuk sekolah kayak gitu. Jadi sosialnya tuh Hmm. kuat banget juga gitu dan kayaknya apa ya pasti udah saling tahu kalau seandainya ada keluarga yang datang. Dia nih keluarga dari Padang misalnya, terus ya udah langsung disambut, terus langsung ya udah kalau nginep tuh gampang bisa gitu, terus Hmm. ya pokoknya dibantu banget lah, kayaknya udah Enak ada ya. iya gitu. Enak ya kalau kalau kayak gitu. Berarti memang memang udah ya sama pemerintah Sumatera Barat pasti juga udah inilah ya, udah tahu tentang komunitas ini dan dia pasti akan bekerja sama lebih banyak lagi lah ya untuk Iya. komunitasnya. Tapi ya ya menarik juga sih karena di Rusia tuh nggak ada. Karena di Rusia nggak ada. Di Rusia tuh Ayo kalau organisasi ya paling balik lagi, kenapa kenapa? kalau lo balik lagi, kalau lo balik lagi ke Rusia, terus bikin sendiri di sana. Nggak banyak masalahnya. Jangankan orang Padang, orang Minang ya, orang Indonesia aja tuh ya nggak bisa. Ya kalau di compare sama Australia sih nggak bisa sih, Iya. apalagi atau di compare misalnya jumlah rakyat Indonesia tuh yang kuliah di atau yang berada di Rusia dibanding jangankan Australia deh, jangan di compare Australia, di compare sama Prancis aja tuh misalnya Belanda deh, Belanda itu udah kalah. Iya, iya. Iya, soalnya nggak, iya banyak sih, cuman nggak terlalu banyak gitu untuk Iya, iya. menimbulkan kayak apa sebuah komunitas tuh mungkin nggak belum belum terlalu ini, belum terlalu. Iya. Mungkin kalau di Eropa tuh banyaknya kayak Belanda gitu, Dan Perancis. dan juga kan mungkin karena ini juga ya ada studinya gitu. Jadi ada pusat studi Indonesia, terus akhirnya banyak deh orang apa orang Indonesia Oh, juga yang apa terjun langsung secara akademik gitu. Misalnya ngajarin bahasa Indonesia di sana atau ya menjadi pengajar di kampus kayak gitu. Karena tapi biasanya tau nggak sih di kampus aku itu ada bahasa ya, Indonesia loh, ada iya iya jurusan bahasa Indonesia. Ada iya di ini di Melbourne pasti ada kan jurusan ini. ada banget. Ada. Jadi apa ya kayak Indonesian Center gitu. Jadi bener-bener ada pusat studi dan kebudayaan gitu. Mau dari segi bahasanya, turismenya, kerjasama pendidikan, terus ya trade juga ada. Ya pokoknya business and trade-nya juga itu paling aktif biasanya dan ya Iya sih, apa bisnis sentral pasti. udah nggak diragukan lagi sih kayaknya kalau antara Indonesia dan Australia. Mm. Iyalah, sahabat ya. Udah Iya, tetangga soalnya dekat-dekat. iya, Iya iya. sih. Terus apa lagi ya tadi? Tadi sebenarnya pengen nanyanya, kalau yang Minang Sayo ini berarti kan yang ketuanya yang anggota-anggota yang aktif itu berarti orangnya juga ya kalau dia nggak dia kerja di sana berarti dia juga sibuk juga ya. Tapi berarti Iya, dia punya waktu untuk ngurusin yang begini ya. Hebat ya. ya sebenarnya organisasinya itu berlandaskan kekeluargaan gitu loh Kak. Jadi ya mau nggak mau Oh, oke. pasti apa ya di antara kesibukan pastinya juga ada kegiatan itu dan kita nggak bikin acara yang rutin maksudnya yang setiap hari atau setiap minggu juga enggak tapi pasti ada momen tertentu gitu jadi kayak yang tadi hari-hari besar Lebaran atau mungkin Ramadan buka bareng halo ada Ufi nih Ufi iya ya. misalnya kalau Hai. itu di Adelaide dulu tuh ikutan randai gitu aku lihat gitu nah Oh, jadi oke, oke. tiap state itu beda-beda ekspertisnya gitu. Anyway, Kalau di anyway kalau misalnya randai itu nanti ada Mhm. translate-nya gitu. Ada. Jadi Ah, justru Kak, serius? aku jadi
Nah, jadi waktu pertama kali aku nyampe di Melbourne, waktu itu nonton satu performance dari namanya itu Sanggar Suara Indonesia. Itu sanggarnya dari Sydney. Dan waktu itu salah satu ya maksudnya yang punya tuh namanya Bang Murtala, itu orang Minang juga seingatku. Dia bikin ngelatih mahasiswa Australia untuk tampil randai gitu. Dan Oh, waktu itu iya, jadi pas aku nonton tuh kayak, wah ini tuh keren banget gitu. Maksudnya Randai dimainin sama orang Australia dan dengan gerakannya, dengan nyanyiannya, pantun-pantunnya gitu, semuanya tuh mereka hafal gitu dan mereka perform bagus banget pakai pakaian yang hitam-hitam itu dan ya maksudnya gerakannya pun juga mereka menguasai gitu. Jadi iya. wah ini udah mulai kelihatan nih kayaknya memang budaya-budaya kayak gini tuh menarik gitu untuk orang Australia gitu. Iya, Hmm. iya sih, nggak hanya Australia sih sebenarnya juga di Hmm, kalau udah beda dari apa budaya kalau beda dari negara kita sih pasti dia tertarik kayak kita pun juga iya. gitu kan. Ah, Karena kan ah, ah. Wonderful Indonesia sendiri kan memang ada di hampir di seluruh negara. Di Rusia aja udah beberapa kali Wonderful Indonesia pasti Iya, tiap tahun sih. Dan pasti itu pasti. memang sangat menarik menarik perhatian warga sana. Cuman mungkin kalau di Rusia itu koar-koarnya kurang banyak gitu. Iya, iya. Dan memang waktu itu tempatnya pun nggak terlalu gede yang waktu gua datang itu nggak terlalu gede tempatnya jadi Hmm, susah nyari tempat juga tapi iya. kebetulan kita emang sangat didukung sama pemerintah setempat sih waktu itu jadi kita Hmm. dapat gedung gratis dari pemerintah untuk Ya, ngadain itu seru banget karena sih berarti. kalau kalau Dan Rusia sih sama Indonesia sih ininya hubungannya baik banget ya jadi hmm, nggak ini enak lah kalau hmm, Rusia sama Indonesia tuh sama lah mungkin mungkin nggak sebanyak volume kayak threadnya atau apa yang nggak tuh nggak sebanyak di Australia tapi hmm. lumayan lah kalau yang kita di Rusia cuma ya gitu orangnya nggak terlalu banyak nggak Heeh, kayak Australia. ya. Dan ya sebenarnya juga apa ya salah satu yang Ellen syukuri sih karena apa memang apa ya nari itu mungkin kalau dibilang hobi nggak juga, cuma kalau sekalinya udah nari itu tuh kayak bener-bener melepaskan stres gitu. Jadi ya kakak kan tahu sendiri kita kan dulu pas di UPBM pulang kuliah juga kan, jadi kayak apa bener-bener dicari nih waktunya untuk pergi ke sekre buat latihan gitu. Atau nanti pas tampil gitu kan ada orderan tampil dan itu tuh jadi kayak pembuktian diri gitu loh, aktualisasi diri kalau wah ini nih yang gue cari gitu walaupun apa ya nari mah ya gitu aja nari gitu kan. Banyak juga sebenarnya yang bisa atau yang lebih yang punya apa ya punya kemampuan nari lebih bagus tapi kayaknya tuh latihan nari di sela-sela kesibukan itu tuh bikin Elin tuh apa ya jadi lebih semangat lagi gitu karena untuk Benar-benar. nari kebetulan kelompok Bineka ini Bineka Indo Arts nanti bisa dilihat juga Instagramnya. Bineka ini pusatnya itu di City gitu jadi kalau Elin tuh harus berangkat dulu dari Clayton ke City untuk latihan nari dan itu sebenarnya agak effort juga sih karena jauh dan apa ya makan waktu lah di jalannya gitu tapi setelah latihan ketemu teman-teman apalagi misalnya ngajarin gerakan baru gitu jadi ada teman-teman yang memang belum pernah kenal tarian Minang terus diajarin terus mereka jadi excited kan mereka senang banget bisa belajar tari terutama tari piring gitu yang piringnya selalu jatuh dan segala macam tapi ya itu apa ya apa nuansa yang diciptakan untuk latihan biar latihannya makin seru gitu jadi ya udah gitu kita latihan tari piring kita latihan tari limpape gitu sampai-sampai tuh Elin beli Limpape payung iya kan ingat kan tari limpape payung itu tahu tahu nah tari payung itu Elin tuh bingung nyari payungnya di mana awalnya gitu kan pengen banget mau tari lah limpape Minang Sayu dia nggak punya ininya biasanya Minang Sayu kostum ya jadi perlengkapan. ya kita sebenarnya nggak terlalu punya, nggak banyak gitu. Cuman ada sih beberapa kayak kostum yang khusus-khusus kayak anak Daro, Marapulanya itu ada. Tapi kostum-kostum Hmm. yang kayak kostum tari itu nggak ada. Nah jadi waktu itu Unimona lagi nih. Jadi waktu itu Unimona sempat pulang ke Padang, terus dia sengaja belanja ke Bukit Tinggi atau kemana gitu nyari kostum tari.
Waktu itu nyari kostum tari yang ada kayak semacam suntiang Solo gitu loh, Kak. Jadi Oh, yang tahu. hitam gitu. Nah, itu tuh sengaja banget dibeli kostumnya satu set gitu. Jadi kita ada pembaruan gitu. Orang pun juga ngelihat, wah ini kostumnya menarik nih gitu. Warnanya nggak cuma ngejreng-ngejrengnya, ternyata ada yang warna hitam juga gitu. Terus payungnya itu waktu itu akhirnya Elin tuh nyari di Chinese store gitu. Jadi semacam apa $2 shop. Ya, jadi kayak apa ya, toko-toko Cina yang punya yang jualannya tuh apa apa aja ada gitu, yang serba Ada ya di ada. sana? Jadi kayak semacam toko pecah belah. Nah, biasanya itu ada di pasar-pasar gitu. Nah, di sana tuh ada yang jual payung itu gitu, dan itu juga harganya lumayan sih, nggak mahal-mahal banget, kayak $4 gitu. Terus bisa ditawar lah kayak gitu. Akhirnya beli payung Aha. itu. Jadi ya udah dia bisa bisa nari gitu. Akhirnya bisa nari di sana. Limpape. Iya, Berarti tari yang limpah. Bineka Indo Arts ini dia juga yayasan atau sebuah komunitas atau memang apa Lin dia Dance group, yang jadi Bineka? dance group aja. Jadi dance group yang Ah, kelompok nari gitu, dan kita pun nggak apa ya, nggak menyatakan diri sebagai penari Minang saja, enggak, kita terbuka hmm. untuk tarian lain. Nah, biasanya memang kita itu apa ya, kita members led gitu, jadi kita punya uh, kita nari apa yang member kita pengen gitu, apa yang orang-orang apa yang Oh. peserta kita tuh mau nariin gitu. Jadi misalnya nih waktu itu aku gabung, ya udah Elin bisanya nari apa, nari Minang, ya udah dong ajarin gitu. Ya udah akhirnya kita nari nari piring, Hmm. apa itu akhirnya kita nari limpape gitu. Oh gitu. Itu biasanya yang dance group itu berarti kan kalau misalnya dia nginin mahasiswa kebanyakan ke sana, berarti kan kalau mahasiswanya udah pulang ganti terus dong anggotanya. Iya, benar. Nah, itu sih sebenarnya agak sedihnya gitu. Jadi, Ah. awal Elin datang ke sana, itu juga kan dikasih tahu sama teman-teman yang kuliah di Monash, "Ayo Lin, kalau weekend nggak ada kegiatan, kita latihan nari yuk," gitu, ke City gitu. Jadi akhirnya ikut, terus ketagihan jadinya, maksudnya ya ikutan latihan lagi, terus ada acara manggung lagi nih, misalnya, diundang sama, apa ya, waktu itu kita sempat keluar kota, jadi kita ke Bendigo. Bendigo itu sekitar 2 atau 3 jam dari Melbourne. Nah, di sana itu ada peresmian apa? Peresmian semacam komunitas muslim gitu di sana. Jadi mereka mau bikin kayak masjid gitu. Dan ya jadi acara launchingnya itu kita diundang untuk tampil gitu ya. Udah, jadi sampai ke situ gitu, bener-bener diikutin nari gitu. Dan belum selesai itu kita udah dapat undangan lagi, minggu depannya bakal nari apa, ya penampilan juga. Nah, dia mintanya 2 tarian untuk ngisi acara yang multicultural festival misalnya. Jadi itu kita nyiapinnya 2 tim gitu. Jadi tim yang satu untuk nari piring, tim yang satu untuk nari saman misalnya. Nah, nari saman kan juga nggak bisa sedikit orangnya, harus berjajar Hmm. gitu kan, Kak. Jadi ya kita latihannya double gitu. Ada yang memang double job juga, misalnya latihan apa, tampil tari saman, terus tampil tari piring juga gitu. Jadi bener-bener Hmm. apa ya, sibuk gitu. Sibuknya tuh lebih sibuk dari kuliah guys. Jadi narinya tuh dan sebelumnya itu Kuliahnya nggak terlalu sibuk gitu ya. harinya yang sibuk gitu, udah kayak apa ya, ya latihan gitu kan, hampir setiap hari latihan, terus weekendnya tampil deh gitu, pakai kostum sendiri, make up sendiri gitu, terus Hmm. uh, bareng-bareng ke sana gitu kan, setelah pakai kostum kita udah pakai make up, kita naik tram gitu, terus orang-orang pada Naik ngeliatin tram. kan gitu. Iya, jadi itu pengalaman yang menarik sih. Naik tram pakai kostum full, terus orang-orang minta selfie gitu kan, minta foto bareng. Jadi artis. Jadi artis sehari gitu. Cuman ya orang di sana sih juga ngelihatnya lucu-lucu aja gitu, nggak aneh gitu, nggak apa-apa. Pasti mereka tahu ini kan pasti mau tampil mau apa gitu kan. Iya. Nah, terus satu lagi Kak, Ah, yang paling apa ya, bikin haru sih. Jadi waktu 2016 itu kan Ellen baru datang tuh Juli ya ke Melbourne. Nah, Agustusnya itu udah ada penampilan 17-an. Jadi kita 17 Agustus ada acara di semacam alun-alun kotanya gitu, di Federation Square namanya. Nah, di situ hmm. kita tampil tari saman sih waktu itu. Jadi belum ada tarian Minang. Nah, itu juga apa ya? Wah, aneh sih rasanya, karena biasanya kita 17 Agustus kan ikut upacara dulu, terus ya udah gitu kan, nggak ada paling ya nonton acara pertandingan apa, tapi di sini tuh nari gitu, nari
di hadapan banyak orang. Jadi benar-benar di apa ya, benar-benar di pinggir jalan gitu, dan semua orang tuh nontonin. Ada upacara juga setelahnya, jadi ada upacara penurunan bendera waktu itu di sana. Gitu. Jadi ya itu Oh. agak mengharukan sih. Tapi Mungkin ada juga lagi. kalau di Indonesia bukan nari ya, dia cuma nyanyi ya yang kelompok-kelompok ini Ya, di paduan istana, suara. paduan suara. Yeah. Kayaknya juga ada beberapa penampilan tarian, kayaknya penampilan kostum gitu ya kak ya. Ini bentar lagi 17 Agustus, kita nggak bisa Oh iya bentar ngapa-ngapain lagi. gitu. Iya Acaranya kak, online aja. online dia. Ntar makan Ya, kerupuknya online. upacara virtual. Oke oke oke. Kapan balik ke sini lagi, Lin? Belum tahu. Em, nanti sih kayaknya kalau udah ada urgensi yang benar-benar harus mengharuskan balik ke sana, atau ya kalau situasi sudah mulai membaik. Semoga. Oke oke. Oke oke. Oke, udah kayaknya itu aja sih. Kayaknya kita udah ngobrol selama berapa ini? Hampir Wah, 45 menit. Wah, lama juga. Iya, kalau Elin punya kata-kata penutup ya, kalau mau sih silakan kalau penonton, disampaikan. Kalau enggak apa-apa. apa ya? Pokoknya ada sih Kak, satu pengalaman lagi yang aku mau ceritain. Jadi Oke, sebenarnya silakan. budaya Minangkabau juga. Jadi waktu itu ada satu perlombaan namanya Naila, jadi National Australia Indonesia Language Awards. Nah, jadi paling iseng nih ikutan acara itu gitu, ikutan lomba itu. Itu lomba pidato bahasa Indonesia untuk orang-orang Australia sebenarnya. Cuma ada satu kategori yang memberikan kesempatan untuk orang Indonesia, terutama untuk yang master student, untuk submit videonya gitu. Nah, jadi waktu itu ya udah deh ikutan gitu. Dan salah satu temanya waktu tahun 2017 itu temanya adalah origin gitu. Jadi tentang asal usul kamu gitu. Terus akhirnya Ellen submit video, dan waktu itu Ellen bikin videonya itu pakai kostum. Jadi pakai kostum Minang itu yang solo itu. Dan waktu itu juga apa ya, walaupun nggak menang sebenarnya, jadi waktu itu cuma masuk kategori runner up, tapi apa ya, orang-orang tuh nganggep itu tuh video yang paling unik gitu, karena apa ya, asal usul Minangkabau itu waktu itu yang ngejelasin di videonya bahwa orang Minangkabau tuh adaptif banget gitu. Orang Minangkabau itu pasti teman-teman tahu dan lihat ada banyak nasi Padang di mana-mana gitu. Atau Iya. perantau itu didominasi oleh orang Minang kayak gitu. Dan orang Minang itu memang living away from home gitu, bener-bener jauh dari apa ya, dari rumah gitu. Nah, sedangkan ya waktu itu Elin cerita tentang diri Elin juga, Elin di sini sebagai pelajar gitu kan, jauh dari rumah, tapi ternyata di sana tuh menemukan rumah gitu, jadi menemukan rumah yang baru, tetap bisa berkegiatan nari, tetap bisa mengembangkan budaya gitu. Jadi sebenarnya itu juga tersadar. Jadi tersadar karena sebelum berangkat ke Australia, Ellen tuh sempat ikutan pemilihan udah Uni Kota Padang gitu kak. Ini sebenarnya agak malu juga. Jadi itu benar-benar apa ya, keputusan yang mendadak juga, dan apa ya, benar-benar nggak direncanain sama sekali. Jadi waktu itu masih nunggu visa, terus masih pre-departure lah ya, kakak pasti tahu waktunya cukup lama. Jadi waktu itu pas pulang ada pemilihan ini, udah Uni Kota Padang gitu, tahun 2018. Sorry, 2016. 2016. Jadi waktu itu sempat ikutan, dan ya akhirnya pas final, alhamdulillah masuk final dan terpilih sebagai Uni Intelijensia. Jadi waktu itu apa ya, punya semacam tanggung jawab untuk tetap melestarikan budaya Minangkabau pastinya, tapi bingung waktu itu udah harus berangkat gitu. Jadi 1 bulan setelah pemilihan itu Elin harus berangkat, terus Elin nggak bisa kontribusi apa-apa dong di Padang gitu kan. Semua orang tuh juga pada apa ya, kayak Elin nih kenapa sih kok langsung berangkat gitu. Terus akhirnya ya pada ini aja sih, kayak bingung aja, Elin bisa kontribusi apa ya gitu. Dan akhirnya ya dibuktikan dengan cara seperti ini gitu. Di Melbourne-nya Elin lebih aktif nari, terus juga Elin laporan terus tuh, misalnya Pak hari ini udah selesai nari nih, tari piring gitu, Elin lapor ke kepala dinas kepala dinas pariwisata gitu. Jadi bapaknya pun juga apresiasi, wah keren nih Elin, maksudnya udah tetap bisa berkontribusi walaupun dari jauh gitu. Jadi
Iya ternyata benar-benar. ikut pemilihan Uda Uni nggak harus stay di Padang juga buat bisa kontribusi kayak gitu. Jadi ya itu sih yang bikin flashback lagi, wah ini nih ternyata yang aku cari gitu. Jadi goalsnya dapet sih gitu. Iya, tapi Gitu deh. alhamdulillah bisa berkontribusi deh. Itu udah enough sih. Maksudnya udah cukup lah Ya, untuk apa berkontribusi di yang seharusnya seharusnya di Kota Padang ya nggak apa-apa, di luar juga sama aja sebenarnya kan. Bahkan ya, jadi cakupannya tetap lebih bisa. luas gitu. Ya, jadi tetap bisa mempromosikan budaya, tetap bisa Iya. melestarikan tarian, dan ya itu bikin apa ya, bikin kepuasan tersendiri sih untuk Elin Iya juga pasti. gitu. Pasti pasti. Oke, panjang juga kata penutup ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ya nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Elin udah mau diajakin live di IG live di program Lola and Friends ini. Mudah-mudahan nanti ya di kemudian hari ada lagi lah kita Oke, ngobrolin kalau apa gitu. Ya, terima kasih semuanya juga yang nonton. Nanti ini bakal di apa di summit di YouTube juga. Jadi nanti kalau ini aku bisa kasih ke Elin ininya. Terima oke, kasih semuanya. makasih Kak. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa minggu depan beasiswa di kalau nggak salah ya. Dadah. Dadah.